Jadi aku banyak belajar lagi gimana cara baca tulisan Arab gundul, terus juga gimana cara mentadaburi Al-Quran yang benar. Sering melihat sesuatu yang haram, berhubungan sesuka mereka, nggak ngelihat itu haram apa halal, langsung aja dia melakukan sesuatu kayak gitu. Ayat 33 ini menceritakan keadaan di Yaumul Mahsyar. Jadi semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 staf dari semua penjuru, maka tidak ada satupun yang bisa melarikan diri kecuali dengan atas izinnya. Malah melakukan hal yang sia-sia, karena sekecil apapun perbuatan kita itu bakalan dipertanggungjawabkan. Kalau kita melakukan hal yang buruk, ya akan dihisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Pada video kali ini aku bakalan merenung nih, teman-teman. Nah, jadi aku bakalan bacain ayat Al-Quran, kemudian aku bakal kasih tahu tafsirnya, dan akan aku kaitkan ke kehidupan sehari-hari aku. Nah, jadi sebelumnya aku klarifikasi dulu nih. Jadi walaupun dulu aku kuliahnya jurnalistik, tapi sejak aku ke Mesir, aku dikelilingi oleh orang-orang yang di bidang hadis, tafsir, juga syariah gitu. Jadi aku banyak belajar lagi gimana cara baca tulisan Arab gundul, terus juga gimana cara mentadaburi Al-Quran yang benar, terus juga dikasih tahu gimana cara ngelihat hadis, dan juga jadi tahu banyak perbedaan fikih. Nah, jadi aku mau share nih ke teman-teman hasil dari aku mentadaburi Al-Quran pada keseharian aku gitu ya. Kali ini aku bakalan merenung surat Ar-Rahman ayat 31 sampai 35. Jadi ayatnya itu berbunyi, sanafrughu lakum ayyuhas tsaqalan, yang artinya kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Tafsirnya itu, jadi ayat ini merupakan ancaman dari Allah atau peringatan dari Allah kepada manusia dan jin, bahwa Allah bakal menghisap kalian di hari kiamat nanti gitu, di yaumul hisab. Di sini Allah memberikan waktu kepada manusia untuk bermuhasabah, karena manusia ini sering menganggap diri mereka tuh bebas mutlak, sering melihat sesuatu yang haram, berhubungan sesuka mereka, nggak ngelihat itu haram apa halal, langsung aja dia melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, terus mereka ini juga sering lalai bahwa Allah akan menghisap mereka dengan hitungan yang sangat rinci gitu. Jadi mereka sering nggak sadar kalau semua yang mereka lakukan, semua yang manusia lakukan itu bakalan dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ayat 32, yaitu artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ini maksudnya adalah Allah memberikan nikmat peringatan kepada kita ya. Jadi kalau ada teman kita ngasih peringatan atau Allah ngasih peringatan, itu tuh bukan berarti orang itu atau Allah tuh nggak sayang sama kita, tapi itu adalah suatu nikmat diingatin gitu ketika kita berbuat salah atau lalai kayak gitu. Nah, terus lanjut ke ayat 33. Lanjut ke ayat 33, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, maksudnya di sini adalah tafsirnya ya, kalian tidak dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya. Bahkan dia meliputi kalian dan kalian tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumnya. Nah, terus
ini itu ayat 33 ini menceritakan keadaan di Yaumul Mahsyar. Jadi semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 staf dari semua penjuru, maka tidak ada satupun yang bisa melarikan diri kecuali dengan atas izinnya, kayak gitu. Di ayat 34 yaitu maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, di ayat 35 ini, kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Nah, ini maksudnya seandainya kalian pergi melarikan diri di hari kiamat, niscaya para malaikat akan mengembalikan kalian ke padang mahsyar dengan mengirimkan nyala api dan cairan tembaga yang dilebur terhadap kalian hingga pada akhirnya kalian pasti kembali lagi. Jadinya manusia dan jin itu nggak bisa melarikan diri pada yaumul hisab itu. Jadi semua yang dilakukan sama manusia dan jin itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, dari ayat-ayat tadi aku bener-bener Hilwa juga mau merenung, bermuhasabah ya. Iya. Jadi dari ayat ini aku merenung gitu bahwa aku harus banyak-banyak bermuhasabah, apalagi di masa lockdown sekarang ya. Di masa di rumah aja lagi pandemi kayak gini, banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita berleha-leha gitu, kayak nggak ada kegiatan, padahal sebenarnya banyak banget kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang baik. Nah, karena banyaknya waktu luang ini jangan sampai membuat kita atau aku pribadi, karena ini mau buat diri aku ya, jangan sampai membuat diri ini malah melakukan hal yang sia-sia, karena sekecil apapun perbuatan kita itu bakalan dipertanggungjawabkan. Kalau kita melakukan hal yang buruk ya akan dihisap, dan kalau kita melakukan hal baik itu juga bakalan dihisap juga dan dapat pahala. Jadi itu dia ya, jangan sampai kita lalai atas segala waktu yang Allah berikan, atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita harus manfaatkan segala sesuatu yang Allah berikan, karena Allah udah ngasih nikmat yang banyak, yaitu nikmat peringatan. Jadi di ayat ini benar-benar Allah kasih nikmat ke kita diingetin lagi untuk bermuhasabah. Jadi teman-teman kalau bisa setiap malam itu bermuhasabah ya, sebelum tidur tuh kayak bermuhasabah gitu. Kalau aku sih pribadi biasanya kayak gitu. Jadi bermuhasabah hari ini udah ngapain aja, apa yang kira-kira nggak baik dan harus dievaluasi untuk besoknya. Beristighfar kalau ada kesalahan-kesalahan yang kayaknya menimbulkan dosa atau kurang bermanfaat kayak gitu. Buat teman-teman, semangat untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Sekian video aku kali ini. Ya, Hilwa juga mau ngomong. Ya udah, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.